Apakah orang Kristen kalau mati boleh dikremasi? Orang Kristen kalau mati boleh dibakar? Saya pikir-pikir ini pertanyaan yang seru. Karena buat sebagian orang it's okay, bakar aja udah mati gitu ya kan. Buat sebagian orang lo enggak lo, walaupun udah mati tapi dia kan orang benar, iya kan. Dan jelas, jadi gini, ada banyak orang kan bilang kan jadi abu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya. Tuhan tidak mengambil kita dari abu. Tuhan mengambil kita dari debu. Alkitab bilang yang dari debu tanah kembali ke debu tanah. Kalau dibakar itu bukan menjadi debu, tetapi menjadi abu. Debu itu bagian dari tanah, abu itu bagian dari arang, saudara-saudara. Pada dasarnya Alkitab tidak pernah secara jelas ya kan menyatakan kremasi itu boleh atau tidak boleh. Jadi saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, belum pernah ada tulisan di situ kremasi dilarang atau kremasi diperbolehkan. Nah, karena satu bagian firman Tuhan atau satu hal yang perlu kita tahu, kalau Alkitab tidak menolak dan Alkitab juga tidak membenarkan, berarti kita harus pakai sumber-sumber lain dan memandang dari sudut bukan lagi dogmatika tapi memandang dari sudut etika. Jadi kesimpulan yang saya ambil, karena pada dasarnya tidak ada dalam konsep Alkitab orang benar, orang percaya, orang beriman serta orang pilihan yang dibakar. Nah, ini dia. Jadi memang Alkitab tidak pernah bilang kremasi dilarang. Alkitab juga tidak pernah bilang kremasi diperbolehkan. Iya kan? Kalau ada orang mati boleh dikubur, boleh dikremasi, tidak. Tetapi yang saya pelajari dalam Alkitab, tidak ada. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Tidak ada orang benar, orang percaya, orang beriman, serta orang pilihan yang matinya dibakar. Mungkin saya berkata, Yesus disalib. Iya disalib, tapi bukan dibakar. Iya kan? Bahkan kakinya pun tidak bisa dipatahkan, tetapi dia ditombak. Jadi dari sini saya pelajari beberapa hal. Dasar firman Tuhannya, misalnya, satu, manusia diciptakan dari debu dan tanah dan akan kembali pada debu dan tanah, bukan kepada abu dan arang, tapi debu dan tanah. Makanya saudara bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi jelas manusia dari tanah, dari debu akan kembali ke debu dan tanah. Artinya dalam konsep firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang-orang benar itu dikuburkan. Ya kan? Yang kedua, orang jahat kematiannya dibakar. Contoh misalnya Zimri dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 18 sampai 19, sudah boleh lihat. Ya kan? Saya ulangi 1 Raja-Raja 16 ayat 18 sampai 19. 2 Manasye dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 16, itu semua dibakar. Tamar misalnya, Kejadian 38 ayat 24. Lalu tindakan-tindakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dalam Ulangan 12 ayat 31. Memang betul, tidak ada dalam tulisan bahwa orang benar harus dikubur, tidak boleh dibakar. Karena zaman itu tidak ada konsep kremasi. Karena orang nggak mikir bagaimana kok orang bisa dikremasi. Nggak mungkin, karena hanya orang jahat yang kemudian matinya dibakar gitu ya kan. Nah, yang ketiga, penebusan, korban penebus salah dilambangkan dengan harus dibakar, ya kan. Jadi sesuatu yang menebus itu harus dibakar. Lihat Imamat 6 ayat 30, lihat Ibrani 13 ayat 11. Jadi pembakaran itu penebusan akan sesuatu. Jadi kalau manusia dibakar, menebus siapa, saudara-saudara? Ini kan sebuah pertanyaan. Selanjutnya, pembakaran dalam Alkitab adalah tanda kekalahan. Misalnya contoh, dalam 1 Raja-Raja 23 ayat 15, lalu Yesaya 33 ayat 12, Yesaya 47 ayat 14, Yeskiel 15 ayat 6. Jadi setiap kali sesuatu dibakar, rumah dibakar, orang dibakar, itu tanda kekalahan. Lalu selanjutnya, yang kelima misalnya, orang benar matinya dikubur. Contoh Abraham dalam Kejadian 49 ayat 31, Musa dalam Ulangan 34 ayat 5 sampai 6, Yosua dalam Yosua 24 ayat 32. Sorry ya banyak ayat ya. Karena ini nih penting nih tentang kremasi. Saya nggak mau sudah salah. Saya nggak mau sudah hanya, oh iya tapi aturan gereja kami boleh, oh aturan gereja kami tidak boleh. No, kita back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Daud 1 Raja 2 ayat 10, Yesus dalam Lukas 23 ayat 53, semua orang-orang pilihan, orang-orang benar matinya dikubur. Nah, sekarang kita mau cari
Kalau begitu dasar kremasi apa? Nah, saya pelajari ternyata dasar kremasi bukan Alkitab. Dasar kremasi itu dari aturan-aturan orang, mulai dari teori dikotomi Plato misalnya. Jadi dikotomi Plato berkata tubuh adalah penjara jiwa yang banyak dianut dalam budaya Yunani, lalu kemudian merambat ke Romawi. Kremasi mempercepat bebasnya jiwa dari penjaranya karena teori Plato, ya kan? Dan Plato kan bukan nggak bisa mewakili hamba Tuhan kan? Plato hanya seorang orang jenius, orang yang lebih banyak di bidang filosofi, ya kan, bukan firman Tuhan, ya kan. Dan Plato membuat teorinya tubuh adalah penjara jiwa, karena konsepnya konsep dikotomi, ada jiwa, ada tubuh, dan tubuh adalah penjara jiwa. Jadi kenapa dikremasi? Supaya jiwa ini lebih cepat terlepas dari tubuh. Oh, ini kan pandangan yang tidak alkitabiah sama sekali. Ya kan, jadi bodoh kalau kita akhirnya ikut-ikut kremasi karena sebetulnya ingin melepaskan tubuh cepat-cepat keluar dari jiwanya. Ya kan? Padahal jelas Alkitab berkata ketika seorang mati, rohnya sampai kepada Bapa. Selesai. Jadi nggak perlu tubuhnya dihancurkan, dibakar gitu. Karena itu adalah konsep Plato. Selanjutnya misalnya, pandangan-pandangan animisme dan panteisme. Nah, pandangan Plato ini yang kemudian bergerak ke arah dunia modern. Ya kan? Sehingga orang-orang Romawi mulai percaya dan kemudian bangsa-bangsa Eropa mulai mempercayainya gitu, bahwa dan kemudian adat-adat timur mulai mempercayainya, mari bakar saja supaya jiwa bisa lebih cepat sampai kepada penguasa karena terlepas dari tubuh yang memenjaranya ini gitu, ya kan. Kalau tidak, tubuhnya harus hancur dulu baru jiwanya dapat keluar dari tubuhnya. Yang kedua, pandangan animisme dan panteisme, ya kan, memahami manusia sebagai mikrokosmos, sehakikat dengan alam semesta, sehingga makrokosmos, ya kan. Jadi gini, bahwa manusia sebagai mikrokosmos, sehakikat dengan alam semesta sebagai makrokosmos. Jadi manusia ini mikrokosmosnya dan alam semesta ini makrokosmosnya. Nah, kremasi dan membuang abunya ke laut adalah upaya meleburkan dengan segera unsur mikrokosmos ke dalam makrokosmos. Jadi jelas ya, manusia ini kan mikrokosmos. Nah, alam semesta ini kan makrokosmos. Makanya mikrokosmos ini harus cepat dibakar, lalu kemudian abunya dibuang ke laut, sehingga kan kita jumpai kan sampai saat ini dunia modern masih percaya itu kan, bahwa dengan abunya dibuang ke laut, maka mikrokosmos ini akan menjadi bagian dari makrokosmos, menjadi satu dengan alam semesta, dan itu berarti menjadi satu dengan penguasa, menjadi satu dengan penciptanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kan pandangan yang sangat bodoh dan sangat tidak alkitabiah, saudara-saudara. Masa kita mau percaya yang begini-begini, saudara-saudara, ya kan? Dan ini pandangan dari animisme dan panteisme. Dan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahaya sekali kalau kita punya konsep-konsep seperti ini. Selanjutnya, ya kan, pandangan modernisme atau praktisisme, yaitu mempersoalkan kesulitan ketersediaan lahan untuk penguburan jenazah. Jadi contohnya ya, Singapura misalnya, Jepang, khususnya di Tokyo, ya kan, memang udah nggak ada lahannya lagi, sehingga mau tidak mau dibakar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu-satunya alasan yang kita bisa terima, meskipun sedapat mungkin kita tidak perlu kita ikuti, ya kan, yaitu praktisisme, ya kan. Ya, untuk praktisnya memang udah nggak bisa lagi karena untuk ditanam harganya terlalu mahal. Tapi kalau kita masih punya keluarga di Indonesia misalnya, kenapa nggak bawa ke Indonesia aja, ya kan. Kalau di Singapura, kalau kita masih punya biaya untuk tanamkan atau kuburkan di Batam misalnya, kenapa tidak gitu, ya kan, asal ada aturan-aturan yang berlaku. Tetapi itu masih kita bisa terima daripada pandangan Plato atau pandangan-pandangan animisme dan pandangan-pandangan panteisme, ya kan. Jadi kesimpulannya, sekarang saya simpulkan buat saudara-saudara yang bergumul bertanya soal kremasi. Kesimpulan saya satu, kremasi bukan ide Allah dalam firman Tuhan. Jelas, kremasi bukan ide Allah dalam firman Tuhan. Jadi untuk amannya lebih baik dikuburkan, karena itu bukan ide Allah. Kejadian 15 ayat 15 berkata, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi konsep Allah bukan kremasi, tetapi jelas konsep Allah yang pasti dikuburkan. Saya tidak pernah baca dalam Alkitab terserah mau dikuburkan, mau dikremasi, terserah, pokoknya yang penting sudah mati. Oh tidak. Yang kedua, urusan kremasi bukan urusan sorga dan neraka.
Saya setuju. Memang jangan bilang sama saya, loh memang kalau orang udah hidupnya percaya Yesus sudah dikremasi masuk neraka. Loh, ini bukan soal surga atau neraka, ini soal kemuliaan orang percaya yang matinya di dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Jadi karena itu, meskipun tubuhnya mati, tetap dia mati harus dalam kemuliaan. Ya kan? Makanya saya suka pakai istilah bercanda gini. Kalau memang dia udah mati, nggak perlu dihormati, boleh nggak kita seret-seret? Kakinya kita pakai tali rafia, lalu kita seret-seret, kan udah mati, kan gak lupa. Betul. Tapi meskipun dia sudah mati, makanya kenapa orang mati dipakein baju? Kenapa nggak telanjang aja, kan udah mati, ya kan? Demi penghormatan, demi penghargaan. Dia bukan binatang yang bisa dibakar seenaknya. Kau pikir babi panggang kah? Yang udah mati boleh dipanggang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berpikir sedikit lebih sehat, saudara. Betul, hidup bukan hanya, betul hidup penting sekali untuk memahami sorga dan neraka. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti karena sudah mati lalu kita buang sembarang, kita buang di sampah aja terus kita bakar sama sampah. Kan nggak mau kan? Karena kita menaruh penghargaan. Makanya yang pertama, saya simpulkan, kremasi bukan ide Allah dalam firman Tuhan. Yang kedua, urusan kremasi bukan urusan sorga dan neraka. Yang ketiga, kremasi tidak menentukan di mana akhir kekekalan kita. Orang yang dikubur bukan berarti pasti masuk surga. Orang yang dibakar tidak pasti masuk neraka. Ini cuma soal penghormatan, penghargaan, kasih kita, dan kesadaran. Ya kan? Kan ada banyak orang bilang, ya tapi itu pesan mama supaya saya nggak ngerepotin, udah bakar aja. Ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nggak apa-apa kan kita ngerepot sedikit untuk orang tua kita. Kenapa sih kita nggak mau repot? Ya kan? Dan kepada orang tua, izinkan saya mengingatkan buat saudara, nggak usah pesan yang aneh-aneh. Ya kan? Gereja masih mau kok membayar harga untuk menguburkan jemaatnya. Ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingin nyatakan, kalau saya boleh ingatkan, kalau kremasi sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh Alkitab, kenapa kita tidak melakukan saja? Ya tapi bagaimana dengan di Jepang? Bagaimana di Singapura? Urusan nanti. Kan saya ngomong buat jemaat yang di Jakarta kan. Selama masih mampu dan masih bisa, kuburkanlah dengan terhormat. Dan selanjutnya saya pelajari, kremasi bertentangan dengan keberadaan manusia sebagai kejadian yang dahsyat dan ajaib. Karena Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Kejadian dahsyat dan ajaib bukan hanya waktu hidup, tapi biarlah waktu mati dia tetap terhormat. Bahkan juga bertentangan dengan Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Manusia kau anggap agung, ya kan? Masa agung matinya dibakar? Masa agung matinya seperti sampah yang terbuang sia-sia, yang abunya cuma ditebar? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuburkanlah orang tua kita, kuburkanlah yang mati, ya kan? Meskipun ini tidak menentukan surga atau neraka, tapi minimal kita melakukan yang Tuhan pernah perintahkan, yaitu setelah tua, putih rambutmu dan akan dikuburkan. Sebagai penutup, saya pelajari gini, mari kita agungkan yang perlu kita agungkan, dan bakarlah yang perlu dibakar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the end of the day, keputusan di tangan saudara sekalian. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengarahkan saudara, kalau memungkinkan. Firman Tuhan jelas berkata, orang tua rambutnya putih, mati, dan dikuburkan. Dan tidak pernah ada dalam Alkitab orang benar, orang pilihan, orang beriman, orang yang dikasih Kristus, matinya dibakar. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul, saya mengerti bahwa kemudian rasul-rasul Kristus menghadapi tekanan-tekanan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu karena Injil. Dia dibakar karena Injil, tetapi bukan pilihannya sendiri. Selama itu pilihan kita, biarlah kita memilih yang tepat sesuai dengan kehendak Allah.